Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar mengenai macam-macam teori belajar part 1 bersama saya Ibu Sylvia. Yuk simak. Nah, sebagai seorang guru, hendaknya kita menguasai teori belajar agar dapat mengarahkan peserta didik berpartisipasi secara intelektual dalam belajar, sehingga belajar menjadi bermakna bagi siswa. Hal ini sesuai dengan isi lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang menyebutkan bahwa penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik menjadi salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Terdapat dua aliran teori belajar, yakni aliran teori belajar tingkah laku atau behavioristik dan teori belajar kognitif. Satu, teori belajar behavioristik. Teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental individu dalam Suherman dan kawan-kawan 2001.230. Di dalamnya terdapat dua hal, yaitu satu, uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual, dan dua, uraian tentang kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu. Teori belajar tingkah laku dinyatakan oleh Orton 1987.238 sebagai suatu keyakinan bahwa pembelajaran terjadi melalui hubungan stimulus atau rangsangan dan respon atau respons. Berikut dipaparkan 4 teori belajar tingkah laku, yaitu teori belajar dari Thorndike, Skinner, Pavlov, dan Bandura. A. Teori belajar dari Thorndike. Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949 mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. Belajar akan lebih berhasil bila respons siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Stimulus ini termasuk reinforcement setelah anak berhasil melaksanakan tugasnya dengan tepat. Dan cepat. Pada diri anak muncul kepuasan diri sebagai akibat sukses yang diraihnya. Anak memperoleh suatu kesuksesan yang pada gilirannya akan mengantarkan dirinya ke jenjang kesuksesan berikutnya. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini disebut juga teori belajar koneksionisme. Pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil atau hukum yang terkait dengan teori koneksionisme, yaitu hukum kesiapan atau law of readiness, hukum latihan law of exercise, dan hukum akibat atau law of effect. 1. Hukum kesiapan law of readiness menjelaskan kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang anak yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu, kemudian melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan melahirkan kepuasan bagi dirinya. Tindakan-tindakan lain yang dia lakukan tidak menimbulkan kepuasan bagi dirinya. 2. Hukum latihan atau law of exercise menyatakan bahwa jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakin kuat. Sedangkan makin jarang hubungan stimulus respon dipergunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. Hukum latihan pada dasarnya menggunakan dasar bahwa stimulus dan respon akan memiliki hubungan satu sama lain secara kuat. Jika proses pengulangan sering terjadi, makin banyak kegiatan ini dilakukan, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis. Seorang anak yang dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemuinya akan segera melakukan tanggapan secara cepat sesuai dengan pengalamannya pada waktu sebelumnya.
3. Hukum akibat atau law of effect menjelaskan bahwa apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan bagi anak, dan anak cenderung untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu. Selanjutnya, Thorndike mengemukakan hukum tambahan sebagai berikut. 1. Hukum reaksi bervariasi atau law of multiple response. Individu diawali dengan proses trial and error yang menunjukkan bermacam-macam respon sebelum memperoleh respon yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 2. Hukum sikap atau law of attitude. Perilaku belajar seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan stimulus dan respon saja, tetapi juga ditentukan oleh keadaan yang ada dalam diri individu, baik kognitif, emosi, sosial maupun psikomotornya. 3. Hukum aktivitas berat sebelah atau law of prepotency element. Individu dalam proses belajar memberikan respon pada stimulus tertentu saja, sesuai dengan persepsinya terhadap keseluruhan situasi atau respon selektif. 4. Hukum respon melalui analogi atau law of response by analogy. Individu dapat melakukan respon pada situasi yang belum pernah dialami karena individu sesungguhnya dapat menghubungkan situasi yang belum pernah dialami dengan situasi lama yang pernah dialami, sehingga terjadi transfer atau perpindahan unsur-unsur yang telah dia kenal ke situasi baru. Semakin banyak unsur yang sama, maka transfer akan semakin mudah. 5. Hukum perpindahan asosiasi atau law of associative shifting. Proses peralihan dari situasi yang dikenal ke situasi yang belum dikenal dilakukan secara bertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur lama. Setelah menambahkan hukum-hukum baru, dalam perjalanan penyampaian teorinya, Thorndike mengemukakan revisi hukum belajar antara lain. Satu, hukum latihan ditinggalkan. Karena ditemukan pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus-respons. Sebaliknya, tanpa pengulangan belum tentu akan memperlemah hubungan stimulus-respons. 2. Hukum akibat atau law of effect direvisi karena dalam penelitiannya lebih lanjut ditemukan bahwa hanya sebagian saja dari hukum ini yang benar. Jika diberikan hadiah atau reward, maka akan meningkatkan hubungan stimulus. Respons. Sedangkan jika diberi hukuman atau punishment, tidak berakibat apa-apa. 3. Syarat utama terjadinya hubungan stimulus-respons bukan kedekatan, tetapi adanya saling sesuai antara stimulus dan respons. 4. Akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada individu lain. Implikasi dari aliran pengaitan ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari adalah bahwa 1. Untuk menjelaskan suatu konsep, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dalam alam sekitar akan lebih dihayati.
2. Metode pemberian tugas. Metode latihan atau drill dan prestis akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Dengan penerapan metode tersebut, siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. Tiga, hierarkis penyusunan komposisi materi dalam kurikulum merupakan hal yang penting. Materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar atau sulit sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar atau sulit. Dengan kata lain, topik atau konsep prasyarat harus dikuasai dulu agar dapat memahami topik berikutnya. B. Teori belajar Pavlov. Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning terkait dengan kegiatan belajar. Mengajar. Agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi feedback terhadap hasil pekerjaannya. C. Teori belajar Skinner. Bruce Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur. Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Dalam hal ini, penguatan yang diberikan pada anak memperkuat tindakan anak sehingga anak semakin sering melakukannya. Contoh penguatan positif diantaranya adalah pujian yang diberikan pada anak. Sikap guru yang bergembira pada saat anak menjawab pertanyaan merupakan penguatan positif pula. Untuk mengubah tingkah laku anak dari negatif menjadi positif, guru perlu mengetahui psikologi yang dapat digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi dan mengendalikan tingkah laku anak. Guru di dalam kelas mempunyai tugas untuk mengarahkan anak dalam aktivitas belajar, karena pada saat tersebut kontrol berada pada guru yang berwenang memberikan instruksi ataupun larangan pada anak didiknya. Penguatan akan berbekas pada diri anak. Mereka akan mendapat pujian setelah berhasil menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan, biasanya akan berusaha memenuhi tugas berikutnya dengan penuh semangat. Penguatan yang berbentuk hadiah atau pujian akan memotivasi anak untuk rajin belajar dan mempertahankan prestasi yang diraihnya. Penguatan seperti ini sebaiknya segera diberikan dan tak perlu ditunda-tunda. Karena penguatan akan berbekas pada anak, sedangkan hasil penguatan diharapkan positif. Maka penguatan yang diberikan tentu harus diarahkan pada respon anak yang benar. Janganlah memberikan penguatan atau respon anak jika
Respon tersebut sebenarnya tidak diperlukan. Skinner menambahkan bahwa jika respon siswa baik menunjang efektivitas pencapaian tujuan, harus segera diberi penguatan positif agar respon tersebut lebih baik lagi, atau minimal perbuatan baik itu dipertahankan. Sebaliknya, jika respon siswa kurang atau tidak diharapkan sehingga tidak menunjang tujuan pengajaran, harus segera diberi penguatan negatif agar respon tersebut tidak diulangi lagi dan berubah menjadi respon yang sifatnya positif. Penguatan negatif ini bisa berupa teguran, peringatan, atau sanksi atau hukuman edukatif. D. Teori belajar Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatnya kurang baik, ia pun menirunya. Dengan demikian, guru harus menjadi manusia model yang profesional. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Teori belajar sosial dari Bandura ini merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif, dengan prinsip modifikasi perilaku. Teori belajar sosial atau social learning theory dari Bandura didasarkan pada 3 konsep, yaitu 1. Reciprocal determinism. Pendekatannya menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Orang menentukan atau mempengaruhi tingkah lakunya dengan mengontrol lingkungan, tetapi orang itu juga dikontrol oleh kekuatan lingkungan itu. 2. Beyond reinforcement. Bandura memandang teori Skinner dan Hill terlalu bergantung pada reinforcement. Jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk di-reinforce satu persatu, bisa jadi orang malah tidak belajar apapun. Menurutnya, reinforcement penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak, tetapi itu bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar melakukan sesuatu hanya dengan mengamati dan kemudian mengulang apa yang dilihatnya. Belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat berarti tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. 3. Self-regulation or cognition. Teori belajar tradisional sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Demikian pembahasan mengenai teori belajar part 1. Semoga kita dapat memahami materi ini dan nantikan materi berikutnya, part-part selanjutnya dan pembahasan yang lain
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.